A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran nahwu, marilah kita bersama-sama murajaah sejenak, mengingat kembali ringkasan dari materi yang telah kita lalui pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang definisi disiplin ilmu nahwu, bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mengajarkan, yang membahas tentang rumus-rumus yang dengannya kita akan dapat memahami dan mengerti keadaan akhir setiap kata setelah kata tersebut tersusun di dalam sebuah kalimat sempurna. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya juga, bahwa nahwu fokus pada al-kalam, dan juga telah kita pelajari bersama, telah kita baca bersama tentang apa itu al-kalam, bahwa al-kalam adalah huwa al-lafdhu. Yang pertama, untuk kita memahami definisi kalam, bahwa kalam itu adalah al-lafdhu. Kemudian yang kedua, al-murakkabu. Kemudian yang ketiga adalah al-mufidu. Dan yang terakhir adalah bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan al-lafadz? Jadi untuk kita memahami apa itu al-kalam, kita harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan al-lafadz. Al-lafadz sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara yang mana suara tersebut mengandung sejumlah huruf hijaiyah. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-murakkab? Al-murakkab artinya adalah al-murakkabu min kalimatain fa'akthar, yang artinya tersusun dari minimalnya 2 kata atau bisa lebih. Kemudian al-kalam itu juga harus al-mufid. Al-mufid itu artinya adalah ma'afadas sami', yang artinya apa yang disampaikan oleh seorang yang berbicara ini dapat difahami dan dimengerti dengan baik oleh yang mendengar. Dan yang terakhir bil wad'i, bahwa bil wad'i kemarin ada 2, ya. Ada 2 untuk makna bil wad'i. Yang pertama adalah bil qasdi, artinya bahwa seseorang yang menyampaikan susunan kalimat sempurna itu, dia berangkat dari niat, dia berangkat dari kesadaran penuh. Ini makna yang pertama dari kalimat bil wad'i. Dan yang berikutnya yang dimaksud dengan bil wad'i adalah minal alfadil musta'malah. Minal alfadh al-musta'malah fil Arab. Nah, jadi apa itu kalam? Kalam itu adalah huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafadz yang tersusun dan dapat difahami sempurna serta disampaikan dengan niat, disampaikan dengan penuh kesadaran, serta diambil
atau menggunakan kata-kata yang digunakan dan ditetapkan oleh orang-orang Arab. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sementara untuk materi pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini adalah tentang aqsamul kalam. Tentang pembagian kalam. Saya akan baca teksnya, matannya dari awal. Qala al-musannifu rahimahullah, anwa'ul kalami. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Jadi, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah aqsamul kalam. Aqsamul kalam. Pembagian kalam. Karena di dalam teksnya tadi, wa aqsamuhu thalathatun. Pembagiannya ada 3. Nya itu adalah kata ganti yang kembali kepada al-kalam. Namun, perlu difahami bahwa yang dimaksud dengan pembagian kalam ini adalah ajza'ul kalam. Yang dimaksud dengan aqsam di sini adalah ajza'ul kalam. Ajza atau juz'un, jamaknya adalah ajza, artinya adalah bagian-bagian yang tersusun darinya al-kalam. Apa al-ajza tersebut? Al-ajza tersebut kita kenal dengan al-kalimah. Nah, al-kalimah di dalam bahasa Indonesia adalah kata, lafaz, atau kata. Dan apa itu kalimat? Tidak mahiyal kalimah. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah lafdun wudi'a lima'nan mufrid. Apa itu kalimat? Kalimat dalam bahasa Arab, dalam istilah nahwu adalah lafaz. Lafaz yang digunakan untuk makna tertentu. Itu namanya lafaz. Nah, yang dimaksud dengan aqsamul kalam, kita kembali lagi, yang dimaksud dengan aqsamul kalam adalah ajza'ul kalam. Yang dimaksud dengan pembagian kalam yang dituju oleh atau yang dimaukan oleh si pengarang buku ini adalah ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam yang kita akan membuat susunan sempurna sehingga dapat disebut sebagai kalam. Apa ajza itu? Apa bagian-bagian itu? Bagian-bagian itu disebut dengan al-kalimah. Al-kalimah adalah lafaz yang diletakkan untuk makna tertentu atau yang biasa kita sebut dengan mufradat atau kosakata, itu disebut dengan kalimat. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah aqsamul kalam adalah aqsamul kalimah. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan aqsamul kalam, kita sekarang ingin membahas tentang aqsamul kalimah. Nah, jadi yang dimaksud oleh si musannif atau pengarang kitab ini ketika mengatakan wa aqsamuhu thalatha, artinya adalah aqsamul kalimah. Ya. Ada 3 bagian dari al-kalimah. Yang pertama adalah ismun. Yang kedua adalah
fi'lun. Dan yang ketiga adalah harfun ja'a lima'nan. Ini yang ada di dalam kitab. Nah, kalau kita melihat di dalam kitabnya, maka kita akan mendapati bahwa al-musannif atau pengarang buku ini hanya menyebutkan tentang pembagian dari kalimat tanpa menyebutkan definisinya. Dan ketika saya mengatakan wa aqsamuhu thalatha, bahwa kalimat itu atau lafadz itu memiliki 3 bagian, jangan pernah kita beranggapan bahwa ketiga-tiganya, kesemuanya, baik itu isim, fi'il, dan huruf, ketiga-tiganya, kesemuanya harus ada, sehingga susunan tersebut dapat disebut sebagai kalam atau disebut sebagai kalimat sempurna. Tidak, saya tidak mengatakan, kita tidak mengatakan apa? Kita tidak mengatakan bahwa yang namanya kalam harus terdapat di dalamnya ketiga bagian ini. Tidak. Harus ada isim, ada fi'il, dan ada huruf, baru disebut kalam. Tidak. Al-kalam itu bukan berarti di dalamnya harus mengandung ketiga-tiganya. Isim, fi'il, dan huruf. Tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Melainkan apa yang dimaksud bahwa kalam itu bagian-bagiannya itu ada 3, bahwa minimalnya di dalam kalam itu terdapat fi'il dan isim. Ini yang pertama. Jadi aqallu ma yata'allaf, ya. Aqallu ma yata'allaful kalam. Nah, minimal susunan tersebut dapat disebut sebagai al-kalam adalah dia mengandung fi'il dan isim. Yang nanti insya Allah kita akan pelajari bersama tentang apa itu fi'il dan apa itu isim. Karena memang musannif atau pengarang kitab ini tidak menyebutkan secara langsung tentang apa itu fi'il, apa itu isim, melainkan hanya menyebutkan pembagiannya saja. Minimalnya yang pertama adalah kalam itu harus terdapat di dalamnya fi'il plus isim. Atau yang kedua, minimalnya adalah isim. Minimalnya kalam itu terdiri dari yata'allaful kalam min ismaini. Terdiri dari 2 isim. Isim dan isim. Atau yang ketiga, bahwa kalam itu minimalnya bisa dia tersusun dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini yang perlu kita fahami, bahwa kalam itu bukan berarti harus mencakup ketiga bagian ini. Melainkan kalam itu bisa disebut sebagai kalam minimalnya dia mengandung fi'il dan isim, atau berikutnya dia mengandung isim dan isim, atau yang ketiga mencakup ketiga-tiganya, isim, fi'il, serta huruf. Nah, muncul sebuah pertanyaan, apakah kalam itu terdiri dari 2 fi'il? Ya. Apakah kalam itu terdiri dari 2 fi'il? Nah, jadi ada pertanyaan. Fi'il dan fi'il apakah disebut sebagai kalam? Nah, jawabannya tidak. Fi'il dan fi'il tidak dapat disebut sebagai kalam. Pertanyaan berikutnya, apakah
kalam itu, apakah dapat disebut sebagai kalam ketika di dalamnya terdapat isim dan fi'il? Jawabannya, iya. Nah, dapat disebut sebagai kalam. Nah, jadi, apakah dapat disebut sebagai kalam apabila susunan tersebut hanya berupa fi'il dan fi'il saja? Jawabannya tidak. Lantas yang berikutnya, apakah juga dapat disebut sebagai kalam ketika susunan tersebut terdiri dari isim dan fi'il saja? Jawabannya iya. Berikutnya. Nah, saya hapus lebih dahulu. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dapat disebut sebagai kalam ketika hanya tersusun dari huruf dan huruf? Jawabannya tidak. Ya. Apakah juga kalam itu dapat disebut sebagai kalam jika hanya mengandung harf? Jawabannya tidak akan mungkin tersusun. Tidak akan mungkin dapat disebut sebagai kalam. Nah, jadi untuk membuat susunan yang sempurna sehingga dapat disebut sebagai kalam, sekali lagi, minimalnya kita mendatangkan isim dan fi'il, kemudian kita mendatangkan fi'il dan isim sama, ya, atau kita mendatangkan isim dan isim. Insya Allah nanti kita akan pelajari satu persatu makna dan istilah dari harf, fi'il, serta isim. Nah, insya Allah bisa difahami dengan baik. Berikutnya adalah yang perlu kita fahami, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Terkadang kita melihat kalimat ya Abdallah. Ya Abdullah. Nah, ada yang bertanya. Nah, kalau tadi di nomor 4 kita lihat bahwa apabila di situ ada huruf dan isim, maka belum bisa disebut sebagai kalam. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kalimat ya Abdullah? Apakah ini disebut kalam atau tidak? Nah, apakah kalimat ya Abdullah ini sudah sempurna sehingga dapat disebut sebagai kalam? Karena kalau kita lihat satu persatu bahwa kalimat ya ini adalah haraf, sementara kalimat Abdullah adalah isim. Sementara kalau kita melihat ke nomor 4 yang di sebelah kiri ini, ya, yang di sebelah kiri ini, kita akan lihat bahwa apabila susunan tersebut hanya berupa huruf dan isim, maka tidak dapat disebut sebagai kalam. Mungkin muncul pertanyaan, apakah salah kalimat ya Abdullah? Bukankah kalimat ya Abdullah ini adalah kalimat yang sempurna dan dapat difahami? Jawabannya, padahal ia terdiri dari huruf dan isim saja. Jawabannya, iya. Kalimat ya Abdullah ini dapat disebut sebagai kalam meskipun ia terdiri dari huruf dan isim. Namun perlu difahami, ya, perlu difahami bahwa sebenarnya di dalam kalimat ya Abdullah itu terdapat yang nomor 5. Nah, jadi terdapat yang nomor 5. Apa yang nomor 5 tadi? Bahwa apabila ada susunan fi'il dan isim, maka sudah dapat disebut sebagai kalam. Loh, mungkin
kita bertanya, ini kan huruf. Ya adalah huruf, Abdullah adalah isim. Bagaimana bisa masuk ke yang nomor 5? Jawabannya bahwa ya di sini, huruf ya di situ, yanubu manabal fi'lil mahdhuf. Artinya adalah huruf ya, bukan ya, tapi ya, ini disebut sebagai huruf nida, huruf yang kita gunakan untuk memanggil, itu sebenarnya dia menggantikan posisi fi'il yang dibuang. Jadi kalimat ya Abdullah, wahai Abdullah, itu sebenarnya adalah ada fi'il yang dibuang di situ. Ad'uka. Atau unadika, yang artinya aku memanggilmu. Ada fi'il nada yunadi, ada fi'il da'a yad'u, dan huruf ya di sini menggantikan posisi fi'il-fi'il yang disembunyikan atau tidak disebutkan. Oleh karenanya susunan ya Abdullah, meskipun secara lahiriah, secara zahir kita melihat ini adalah susunan huruf dan isim, namun sebenarnya susunan ya Abdullah ini masuk kategori yang kelima, yaitu fi'il dan isim, karena huruf ya di sini menggantikan posisi fi'il yang dibuang. Bisa difahami insya Allah. Jadi ringkasnya bahwa apa? Bahwa minimalnya kalimat itu dapat disebut sebagai kalam, dapat disebut sebagai kalimat yang sempurna, minimalnya harus terdiri dari fi'il dan isim. Ini yang pertama, harus terdiri dari fi'il dan isim, atau minimalnya terdiri dari 2 isim. Tidak mungkin kalam akan tersusun dari 2 fi'il saja, dan tidak mungkin kalam itu akan tersusun dari fi'il dan huruf saja, serta tidak mungkin kalam itu tersusun dari huruf dan huruf saja, serta tidak mungkin kalam itu tersusun dari isim dan huruf saja. Jadi kita kembali lagi ke awal setelah kita tadi memahami bagaimana atau kenapa pengarang menyebut wa aqsamuhu thalathatun, yaitu pembagian daripada kalam itu ada 3, yaitu ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam, dan yang dimaksud dengan ajza'ul kalam adalah al-kalimah. Al-kalimah itu adalah mufradah, ya, kosakata, satu kata yang memiliki makna tertentu. Dan tadi disebutkan bahwa al-kalimah ini, ya, al-kalimah ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah ismun, yang kedua adalah fi'lun, dan yang ketiga adalah harfun. Ismun, fi'lun, serta harfun. Kalau kita lihat bahwa jumlah mufidah atau kalimat sempurna, kalau kita melihatnya, maka yang namanya kalimat sempurna itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin sunyi dari ketiganya. Tidak mungkin, tidak ada isim, tidak ada fi'il, tidak ada huruf, tidak mungkin. Yang namanya jumlah mufidah pastinya tersusun dan bagian-bagiannya itu antara ketiga bagian ini. Isim, fi'il, serta huruf. Nah, kemudian kalau tadi kita melihat di dalam teks yang ada di kitab Matan Jurumiyah disebutkan bahwa wa aqsamuhu thalathatun. Aqsamul kalam, pembagian kalam ada 3. Ismun, yang pertama adalah isim, kemudian yang kedua adalah harfun wa fi'lun, fi'il, dan yang ketiga adalah wa harfun ja'a limaknan.
Di situ ada kalimat jaa lima'nan. Nah, wa harfun jaa lima'nan. Kenapa? Kenapa pengarang buku tersebut menulis kalimatnya wa harfun jaa lima'nan? Ada untuk huruf ini. Ya. Untuk huruf ini ada syaratnya. Karena kalimat jaa lima'nan ini bukan untuk fi'lun dan juga bukan untuk ismun. Jadi wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Ada kaidnya, ada syaratnya. Dan syarat yang berbunyi jaa lima'nan ini bukan syarat untuk fi'il, juga bukan syarat untuk isim, melainkan jaa lima'nan adalah syarat untuk huruf. Ya. Kenapa? Nah, kenapa pengarang atau muallif buku tersebut mendatangkan syarat untuk huruf? Nah, mohon diperhatikan. Perlu kita ketahui bahwa huruf itu memiliki dua bagian. Huruf itu memiliki dua bagian. Yang pertama disebut dengan huruful mabani. Yang kedua disebut dengan huruful ma'ani. Yang pertama disebut dengan huruful mabani dan yang kedua disebut dengan huruful ma'ani. Apa yang dimaksud dengan huruful mabani dan apa yang dimaksud dengan al-huruf atau huruful ma'ani? Yang dimaksud dengan huruful mabani adalah al-huruful hijaiyatul lati tubna minha al-kalimatu. Al-huruful hijaiyatul lati tubna minha al-kalimah. Nah, yang dimaksud dengan huruful mabani adalah huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf-huruf hijaiyah itu? Huruf-huruf hijaiyah itu adalah alif, ba, ta hingga sampai yang terakhir yaitu huruf ya. Itu disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, huruful mabani itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang apa? Yang setiap kata itu dibangun bagian-bagiannya dengan menggunakan huruf tersebut. Ya. Seperti kalimat Muhammadun. Muhammadun ini adalah satu, ini disebut sebagai kalimat. Nah, untuk kita bisa membuat kalimat ini, kita butuh pada huruf hijaiyah. Huruf apa saja yang ada di sini? Huruf mim, huruf ha, huruf mim, serta huruf dal. Nah, huruf-huruf ini, mim, ha, mim, dan dal ini disebut dengan huruful mabani. Apa itu? Huruf-huruf hijaiyah yang darinya kita membangun sebuah kata. Jadi komposisi setiap kata, huruf-hurufnya itu disebut dengan huruful mabani. Nah, pertanyaannya adalah apakah masing-masing dari huruf hijaiyah itu punya makna? Apakah masing-masing dari setiap huruf hijaiyah itu punya makna? Apakah ta punya makna? Apakah jim punya makna? Apakah ro punya makna? Jawabannya dia tidak memiliki makna. Oleh karenanya dia masuk dalam kategori al-huruful hijaiyah allati tubna minhal kalimatu dan disebut dengan huruful mabani. Sementara yang kedua, bagian yang kedua disebut dengan huruful ma'ani. Apa yang dimaksud dengan huruful ma'ani? Huruful ma'ani adalah al-huruful lati
tarbitul asma'a bil af'ali wal asma'a bil asma'i. Ya. Al-huruful lati tarbitu al asma'a bil af'ali wal asma'a bil asma'i. Berbeda dengan yang pertama. Kalau tadi yang pertama huruf namanya adalah huruful mabani, sementara yang sekarang adalah huruful ma'ani. Apa huruful ma'ani? Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang menghubungkan. Huruf-huruf yang menghubungkan antara isim dengan fi'il. Nah, jadi menghubungkan antara fi'il dengan isim. Atau yang menghubungkan antara isim dengan isim. Nah, coba diperhatikan. Nah, supaya nanti kita dapat memahami kenapa muallif atau pengarang kitab ini menyebutkan syarat ketika menyebutkan bagian ketiga dari kalimat, yaitu harfun. Nah, kenapa menyebutkan kalimat harfun? Ja'a li ma'nan. Sementara kalimat fi'lun tanpa ada kalimat ja'a li ma'nan, kalimat ismun tanpa ada syarat ja'a li ma'nan. Harus kita memahami hal ini terlebih dahulu. Bahwa huruf terbagi menjadi dua, ada mabani, ada ma'ani. Dan yang ma'ani adalah huruf-huruf yang menghubungkan antara isim dengan fi'il. Coba kita perhatikan. Ja'a Muhammadun ilal madrasati. Ja'a Muhammadun ilal madrasati. Kalimat ila ini disebut sebagai huruf. Dan ia bukan masuk pada huruful mabani, melainkan dia masuk dalam huruful ma'ani. Kalimat ila, dia ini memiliki makna. Bukan tidak memiliki makna. Berbeda dengan tadi seperti huruf hijaiyah, ba tidak punya arti, ta tidak punya arti, sa tidak punya arti. Sementara kalimat ila, ia disebut huruf namun ia punya makna, punya arti. Nah, al-huruful lati tarbitu al-asma'a bil af'al. Nah, kita menghubungkan antara fi'il. Ini adalah fi'il. Kemudian kita menghubungkan ja'a dengan madrasah ini. Nah, Muhammad datang ke sekolah ini, kita menggunakan huruful ma'ani, yaitu ila. Atau menghubungkan antara apa? Antara isim dengan isim. Coba kita perhatikan. Seperti contoh, Muhammadun fil masjidi. Nah, Muhammadun fil masjidi. Muhammad adalah isim, al-masjid adalah isim, sementara fi adalah huruf. Yang dapat menghubungkan agar isim bisa ketemu isim di sini adalah fi. Muhammad di masjid atau berada di dalam masjid. Muhammadun fil masjidi. Kalimat fi ini adalah huruf, namun ia memiliki makna. Nah, oleh karenanya kita sekarang dapat memahami kenapa pengarang kitab ini mengatakan ketika menyebutkan bagian ketiga dari al-kalimah dengan mengatakan wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi kalimat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Yang mana huruf itu didatangkan atau datang dengan untuk sebuah makna, untuk sebuah arti. Bukan huruf-huruf seperti yang tadi huruf-huruf hijaiyah, tetapi yang masuk dalam kategori huruful ma'ani. Insya Allah kita dapat memahami pembagian daripada kalimat, isim, fi'il, dan huruf. Dan sekali lagi, pengarang kitab ini hanya menyebutkan tentang pembagiannya saja dan tidak menyebutkan tentang
definisi masing-masing dari isim, fi'il, dan huruf. Dan insya Allah istilah-istilah nahwu yang tadi telah saya sebutkan, isim, fi'il, dan huruf, insya Allah akan kita pelajari bersama pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah, ghafarallahu lana walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.